belajar adalah satu proses alamiah. Namun tidak demikian halnya dengan anak yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, misalnya anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pendengaran. Tingkat gangguan sangat beragam. Beberapa masih memiliki sisa pendengaran, namun ada pula yang sudah tidak bisa mendengar sama sekali. Tentu saja gangguan tersebut menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Padahal faktor belajar membutuhkan komunikasi. Adanya hambatan bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Pengajaran berbahasa sedini mungkin akan sangat menolong mereka dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Mengajari keterampilan berbahasa bagi anak tunarungu bukanlah hal yang mudah. Selain dibutuhkan kesabaran, juga diperlukan kompetensi yang memadai baik dalam bidang pedagogik maupun profesional. SLB Karya Mulia Surabaya memiliki jenjang dari TK-LB hingga SMA-LB. Mari kita saksikan kegiatan belajar di TK-LB yang memberikan penekanan pada pengajaran keterampilan berbahasa. Nih, siapa? Siapa? Devi ya, Devi. Ayo yang keras. Devi naik sepeda ya. Sepeda. Tadi siapa? Gambarnya siapa ini? Aulia ulang tahun. Devi naik keras sepeda. Mana diambilkan? Oh ya, ya. Dua. Sari belajar. Terus Alfa dan Unin bermain bola. Dah. Dah ya, bagus. Tadi saya mengajarkan pelajaran bahasa dengan teknik menyimak. Guru menunjukkan objek atau gambar. Yang kedua, dilakukan percakapan mengenai benda atau objek tersebut dengan teknik lihat ulang. Guru mengucapkan, siswa menirukan. Kemudian lihat, kerjakan. Guru mengucapkan, siswa menunjukkan gambar. Yang ketiga, tahapan yang ketiga melakukan percakapan atau tanya jawab mengenai benda atau objek tersebut. Kemudian tahapan yang keempat, mengidentifikasi gambar atau objek dengan jalan menjodohkan tulisan dengan objek atau gambar tersebut. Yang terakhir dengan cara membaca ujaran atau dikte. Kalau dari TKA itu bisa, kalau di TKA karena masih awal itu kata, tapi kalau sudah TKC sudah menginjak ke kalimat. Kalimat tentang kegiatan anak sehari-hari. Jadi yang dilakukan anak setiap harinya. Kesulitannya ini, apabila anak kurang bisa memusatkan perhatian. Jadi kalau dalam pelajaran ada anak yang bertengkar atau apa, itu pelajaran sudah tidak konsen lagi. Jadi, harus pandai-pandai bagaimana anak itu bisa melihat ataupun memperhatikan guru. Harus pandai-pandai membuat situasi bagaimana anak itu bisa memusatkan perhatian kepada guru. Tidak sekali pertemuan, tapi harus diulang lagi. Minimal ya 3 kali pertemuan. Jadi anak supaya dari awal itu hanya mengenalkan sampai 3 kali baru dia betul-betul bisa memahami dan mengucapkannya. Masih sama, iya masih sama. Kemudian nanti bisa dikembangkan itu, jadi gambarnya itu bisa dikembangkan. Yang tanya jawab tadi bisa diperluas lagi. Bermain apa, siapa, pokoknya diperluas.
paling berkesan, kalau menurut saya, kalau siswa saya bisa bicara, bisa mengucapkan minimal kata-kata sehari-hari, itu yang paling saya banggakan. Teman guru, menyimak adalah hal yang sangat penting. Bila seorang anak sanggup menyimak, berarti ada input yang masuk yang akan memperkaya kosakatanya. Dalam tayangan tadi, guru menggunakan kartu bergambar sebagai materi. Tahapan yang dilakukan oleh guru adalah yang pertama, guru menunjukkan gambar atau objek kepada siswa. Yang kedua, guru melakukan percakapan mengenai gambar tersebut. Caranya adalah dengan teknik lihat ulang, yaitu guru mengucapkan kalimat dan siswa diminta menirukan. Kemudian dengan teknik lihat kerjakan, yaitu guru mengucapkan kalimat dan siswa diminta untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya, menunjuk gambar sesuai dengan ucapan guru. Yang ketiga adalah identifikasi kata, yaitu dengan menjodohkan gambar dengan kata lembaga atau kalimat. Dan yang terakhir adalah membaca ujaran atau dikte. Jika menyimak adalah proses pemberian input kepada anak didik, maka bina bicara adalah upaya mengajari anak untuk mengungkapkan isi hatinya. Sehingga menyimak dan bina bicara adalah upaya yang harus terus-menerus diberikan kepada anak didik untuk melatih keterampilan dalam berbahasa. Terima kasih. Begini ya Pak, pendidikan untuk anak tunarungu itu lebih awal, lebih baik, kurang lebih usianya 1,5 tahun. Karena dengan pertimbangan anak yang usia 1,5 tahun mungkin alat bicaranya masih lemas, jadi mudah dibentuk. Terus kedua, mungkin sisa pendengarannya anak dini itu lebih baik daripada umur-umur yang selanjutnya. Karena pada umumnya anak-anak tunarungu makin lama biasanya tidak makin baik pendengarannya, tapi makin lama makin berkurang pendengarannya. Terus yang kedua, anak-anak yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi secara verbal, percakapan merupakan kunci perkembangan bahasa untuk anak tunarungu. Di sini ada sebuah metode pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan kemampuan anak dalam hal berbicara adalah dengan menggunakan pendekatan MMR. Apa itu MMR? MMR itu merupakan metode maternal reflektif, merupakan gabungan dari metode natural dan struktural. Dengan pendekatan MMR ini diharapkan guru dapat membahasakan sinyal-sinyal yang diberikan oleh anak atau pengalaman anak, mungkin hanya dengan isyarat-isyarat, dengan bahasa yang kurang jelas. Kita harus pandai-pandai membahasakan pengalaman yang dibawa oleh anak itu tadi. Jadi percakapan merupakan modal utama anak dalam berbicara. Betul sekali. Dan disinilah guru harus kreatif dalam mengembangkan metode. Karena ada bermacam-macam metode. Kita harus pandai-pandai menggabungkan metode yang satu dengan yang lain, disesuaikan dengan materi dan kemampuan murid. Supaya apa yang kita berikan atau pelajaran yang kita berikan kepada murid dapat diserap oleh anak didik secara maksimal. Jadi guru harus kreatif, apalagi guru pendidikan luar biasa. Untuk di sekolah sini kita berlatih bicara itu setiap hari. Karena bina bicara merupakan ikon dari sekolah pendidikan luar biasa, terutama
pendidikan tunarungu. Yang pertama tahap-tahapannya yaitu 1. Asesmen atau pemeriksaan organ bicara. Untuk apa? Asesmen untuk mengetahui kalau ada kelainan organ bicara pada anak tunarungu. Yang kedua yaitu latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu bisa dengan lilin, ditiup, terus bisa dengan kapas, kita taruh di tangan, kita tiup, atau tisu kita tiup supaya anak-anak pernapasannya bisa teratur. Yang ketiga merupakan pelemasan alat bicara. Misalnya yaitu untuk melemaskan bibir, misalnya ba 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 ba, terus lidah la 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 la, atau dinamakan senam alat bicara atau senam lidah. Lidah kita tarik ke atas, la 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 la, sebelum itu. Terus selanjutnya vokal. Latihan vokal misalnya a, o, u, e, i. Kenapa tidak a, u, e, o? Tidak. Untuk anak-anak tunarungu, latihan vokalnya kita ucapkan dengan urutan sebagai berikut. A, o, u, e, i. Karena a, o, u itu bentuk mulut hampir sama. Supaya anak-anak kita, terutama anak TKLB, lebih mudah mengingat antara a, o, u. Jadi urutannya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu konsonan bilabial antara PBM. Untuk anak TK awal kita latih berbicara dengan huruf bilabial yaitu PBM, ada P awal, P tengah, P akhir, B awal, B tengah, dan B akhir, M awal, M tengah, M akhir. Itu nanti pengeterapannya misalnya P awal apa? Papa, P tengah misalnya bapak, terus P akhir misalnya atap. Misalnya hambatan untuk kita yang selama ini kita hadapi, anak yang mempunyai IQ rendah, misalnya apa yang diucapkan mudah lupa. Terus sekarang yang kedua, anak yang punyai autis walaupun sedikit, itu sulit untuk menirukan ucapan apa yang diucapkan oleh guru. Karena anak-anak itu yang ada sedikit kendala autis misalnya sulit untuk keterarah wajahan. Jadi untuk menatap si guru itu bisa saja sulit. Jadi keterarah wajahan sulit, jadi konsentrasi juga sulit. Terus yang ketiga itu yang kelainan organ bicara tadi yang kita melalui asesmen tadi itu harus melibatkan dengan ahli, terutama dari dokter-dokter. Ada yang sumbing, itu biasanya harus dioperasi, nanti biasa sumbing S-nya tidak jelas. Terus ini apa? Ikat lidah, di bawah lidah itu ada ikat, ada murid kita yang itu terlalu ke depan ikatnya, akhirnya mengucapkan L dan R tidak sempurna. Bentuk gigi juga gitu. Kalau tidak sempurna juga mengucapkan S atau N biasanya itu juga tidak sempurna. Tahapan dalam Bina Bicara meliputi yang pertama adalah asesmen atau pemeriksaan motorik organ bicara. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan organ bicara. Yang kedua, latihan pernapasan, dan yang ketiga adalah pelemasan organ bicara. Metode maternal reflektif atau MMR adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memacu keterampilan berbahasa anak tunarungu. Ikuti pembahasan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Metode maternal reflektif sering juga disebut sebagai metode percakapan antara ibu dan anak. Metode ini menuntut seorang guru untuk bisa berperan sebagai seorang ibu yang mengajari anaknya untuk berbicara.
tunarungu itu kan punya tipe gaya belajar tipe visual. Ketika tipe visual itu menjadi sesuatu yang dominan bagi anak tunarungu, bagaimana merumuskan bahwa mereka itu dapat digali dari apa yang dia ketahui, apa yang dia amati, kemudian direfleksikan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulis, kemudian mereka untuk mencoba menceritakan apa yang dia tahu. Metode ini digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa anak tunarungu, di mana pengembang metode ini adalah Van Uden atau biasanya disebut dengan Dr. Van Uden dari Belanda. Nah, pada prinsipnya metode MMR ini adalah metode pengajaran berbahasa yang meniru cara-cara seorang ibu mengajar berbicara pada anaknya yang normal pendengaran. Metode MMR ini sangat efektif apabila digunakan, yang pertama syaratnya pada anak usia 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Kemudian anak itu tidak mengalami double handicap, jadi ber-IQ normal ke atas. Kemudian seorang guru atau guru yang mengajar itu menguasai metode MMR serta kerjasama orang tua. Jadi otomatis orang tua harus dipersiapkan, diberi pelatihan dalam pengembangan MMR ini di rumah. Jadi ada kesinambungan pembelajaran di sekolah dan di rumah. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa program MMR, kalau mengajarkan kita menggunakan MMR, maka harus diprogramkan secara sistematis dan dilakukan secara terus-menerus, meliputi keempat keterampilan itu dilakukan secara berjenjang, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, kalau saat ini saya lihat secara umum Mas ya, banyak cenderung menggunakan MMR. Tetapi secara prosedural belum semua terampil menerapkan bahasa komunikasi dengan menggunakan MMR. Persoalannya untuk MMR itu guru itu harus betul-betul siap bagaimana menggali potensi anak untuk mau berbicara, untuk mau bercerita. Untuk di Indonesia penerapan MMR itu sudah banyak SLB yang melakukan, walaupun toh masih lebih banyak yang belum melakukan. Dan trennya kalau kita lihat bahwa SLB yang menggunakan MMR dan intervensinya itu sejak dini, yaitu usia 2 tahun, perkembangan bahasa anak tunarungu jauh lebih baik dibanding yang tidak menggunakan. Nah, masalahnya di Indonesia banyak anak-anak tunarungu yang masuk sekolah itu sudah usia 5-6 tahun. Nah, ini sudah sangat terlambat apabila baru diintervensi. Padahal masa perkembangan berbicara itu kan ada masa pekanya atau goal periodnya ya. Kalau menurut teori itu antara 2 sampai 4 tahun itu masa emas untuk perkembangan berbicara. Nah, kalau gurunya tidak kreatif, tidak mempunyai kemampuan bertanya kepada siswa, maka potensi pada siswa tidak akan tergali. Di sisi lain, MMR itu harus kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Karena sangat lemah ketika guru saja yang berusaha keras untuk memadukan antara bahasa oral dan bahasa isyarat, sementara di rumah tidak ada gayung bersambut dari orang tua, maka ya dia di rumah kembali ke bahasa Tarsan, artinya dia ngomong sesuka-suka menurut bahasanya sendiri. Mengingat singkatnya kegiatan belajar di kelas, peran orang tua di rumah sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Menyekolahkan anaknya di TK/LB belumlah cukup. Untuk itu sekolah perlu membekali orang tua agar dapat mengajar anak dengan benar ketika berada di rumah. Saya baru tahu tuh umur 2 tahun. Lumayan bagus
sudah bisa ngomong mama, mobil gitu. Ada. Seminggu sekali kita dikumpulin, dilatih bina wicara, cara mengajar anak tentang gini, anak tunarungu. Anak gini kan harusnya banyak keterampilan atau kegiatan apa gitu. Nah, teman guru, itulah tadi tayangan yang mengupas tentang tahap-tahap pembelajaran bagi anak tunarungu, khususnya untuk jenjang TKLB. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru yang ingin meningkatkan kemampuan kompetensi profesional dalam pembelajaran bagi anak-anak tunarungu. Sampai bertemu lagi dalam program selanjutnya.